Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua dari berbagai daerah nih. Ada Kak Didit dari Bogor, ada Fikri. Halo Fikri, apa kabar Fik? Alhamdulillah sehat Kak. Gimana Fik sekarang? Sekarang di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Main-main boy, sini. Ya, ini lagi di deket DH soalnya. Iya. Nah, terus ada Mas Hermawan ya. Mas Hermawan dari mana, Mas? Mas Hermawan dari mana nih, Mas? Bisa kenalan dulu kita. Oke, kayaknya lagi ini dia, lagi sibuk. Mas Sopian, coba kita ke Mas Sopian. Mas Sopian, gimana kabarnya? Dari mana, Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Dari mana, Assalamualaikum Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Bandung nih, Mas. Oh, Bandung, Pak ya? Ya, Bandung. Usaha apa, Pak? Saya kerja di Bandung, Oh, gitu kerja karyawan. ya. Ya. Bagian sales apa bagian marketing gitu, Pak? Apa enggak? Bukan, nggak ada hubungan dengan marketing. Oh, enggak ada ya. Usaha sampingan itu udah ada belum? Justru ini mau dijadiin usaha sampingan itu, mau ikut-ikut. Oh, gitu ya, Pak ya. Semoga Saya inilah juga terwujud. dari Lampung. Asli dari Lampung. Asli Sumatera Selatan, cuman besar di Lampung. Oh, gitu ya. Ya, kalau kita dari Bandar Lampung ini. Ya, di Bandung. Ini lagi baru sholat Isya ya. Oke, salam kenal Pak Sopyan. Terus kita ke Mbak siapa nih? Ke Adelia. Nah, Adelia ini nggak pernah ngobrol nih kayaknya. Belum pernah ketemu nih. Adelia dari mana Adelia? Tinggal di mana? Ya, Adelia. Adelia dari mana tinggalnya? Oh, kayaknya belum ada di tempat. Ini Adelia. Oh, Langkapura. Oh, malu-malu nih kayaknya. Oke, Adelia dari Langkapura, dari Lampung juga. Terus kita ke siapa lagi ya? Ke Madul Aziz. Nah, ini kayaknya baru gabung juga nih di sini. Madul Aziz dari mana, Mas? Dari Bandar Lampung, Pak. Alhamdulillah. Oh, dari Lampung ya. Aziz. Sama Bakso Aziz itu satu grup nggak, Pak? Gimana? Kayaknya ada Bakso Aziz juga ya, Pak ya? Satu grup itu? Iya, iya, insya Allah. Satu grup juga, Pak ya? Iya, Kak. Iya, Pak. Betul. Oh gitu, oke siap. Ya, semoga bisa belajar bareng di sini nanti. Terus ada Mas Hermawan. Mas Hermawan dari mana Mas? Sukabumi mana nih? Dari Bandar Lampung, Sukabumi. Oh, Sukarame ya. Usaha apa Mas? Saya usaha speaker. Oh, speaker ya. Speaker Quran itu ya. Speaker cutting, speaker label. Oh, stiker. Stiker ya. Salah dengar kirain speaker. Oke, apa nama Mas? Namanya Mas? Namanya Sikam Sticker. Apa nama ini mereknya? Sikam Sticker. Sikam ya, Sikam kami ya. Oh, Sikam stiker. Lampung banget nih. Oke, salam kenal Mas ya. Terus Iya. ada Mbak Sari. Mbak Sari dari mana nih? Dari Tangsel nih di chat ya. Mbak Sari usahanya apa Mbak?
Mbak Sari usahanya apa, Mbak? Kue-kue basah. Oh, kue-kue basah. Di mana, Mbak, tinggalnya? Oh, Tangsel tadi ya? Tangsel. Tangsel. Iya. Oh, gitu. Oke. Semoga lancar, Mbak, dan bisa bermanfaat nanti sharing kita di sini. Terus ada Amin. Bu Nuraini. Ini Bu Nuraini Pringsewu ya kalau nggak salah. Oh, kayaknya lagi sibuk juga. Terus ada Mas Didit. Mas Didit, apa kabar, Mas? Siap, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, Masih di Bogor nih? masih Masih ya. Boleh kenalan nih, aman. usahanya apa aja nih yang kira-kira bisa di ini? Apa sekarang yang lagi running masih bubur bayi aja. Bubur bayi ya. Berapa outlet megangin sekarang? Sementara baru satu. Baru satu ya? Oke. Insya Allah lipatannya segera jalan lah. Iya. Udah mulai masuk sekolah, Mas, anak-anak sana? Sudah mulai masuk offline. Offline udah ya, SD, SMP, SMA? Kenapa? SD, SMP, SMA ya yang masuk? Semua jenjang kayaknya udah mulai masuk offline. Semua jenjang ya? Terbatas. Kecuali kuliah juga? Oh, kalau itu nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Oke, terima kasih, Mas. Coba sekarang kita masuk ke materi dan oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di sesi belajar kita, yaitu di acara Akademi Jago Jualan. Nah, program ini saya buat untuk sarana berbagi ke teman-teman, karena saya sendiri kadang kalau misalnya belajar sendiri tuh mumet ya, kalau misalnya kenapa nggak dibagiin secara luas saja ke teman-teman yang kenal dengan saya atau yang pernah berkontak atau bertransaksi di usaha yang saya miliki. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Karvin ya. Nama saya Karvin, masih di bawah 25 ya. Masih baru mau 24. Yang program ini dimulai kemarin di Juni ya, Juni akhir dan mandek beberapa sebulan lebih dan ini kita mulai lagi untuk materi kelima, karena di sini kita buat beberapa jadwal yang kita buat di sini adalah ada 30 sesi materi ya. Dan ternyata wah dengan kesibukan di dunia nyata juga kayaknya kacau juga nih. Jadinya kita agak kewalahan juga kemarin, dan ini baru nemuin semangat lagi untuk bisa ngerangkum materi dan dibagikan kembali ke teman-teman semuanya. Dan di sini kita masih masuk di materi WhatsApp marketing. Nah, di ini materi WhatsApp marketing di materi kelima. Jadi kita studi case 100 orderan pertama dari WhatsApp itu bagaimana. Dan di sini materi WhatsApp ini adalah materi yang kebanyakan teman-teman pakai, apalagi yang baru mulai jualan, ya pasti kebanyakan itu makainya hanya di WhatsApp aja. Dan bagi teman-teman yang punya reseller ya mungkin insight dari materi ini bisa dipakai kan. Dan kadang kebanyakan kita bingung harus bagaimana memulai bisnis, memulai jualan itu seperti apa gitu kan, apalagi untuk mencapai 100 orderan pertama. Terus setelah 100 orderan pertama, bagaimana 100 orderan kedua, ketiga, bahkan bisa nyampai 1000 orderan per hari gitu. Nah, itu juga PR yang sekali, dua kali mungkin dapat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa buat ini berkali-kali? Tadinya sebulan sekali, habis itu kita buat seminggu sekali, habis itu buat sehari sekali, bahkan bagaimana caranya bisa tiap jam itu kita bisa dapatkan.
dan mudah-mudahan dapat dipahamkan nanti dan dipraktekkan di dalam bisnis teman-teman semua. Oke, acara ini disponsori oleh usaha saya pribadi, yaitu di keripik pisang ya, keripik pisang Lapis Lumer, Melte Vanana, dan pabrik keripik Lampung ya. Jadi lini bisnis pabrik keripik Lampung ini targetnya adalah untuk yang ingin beli grosiran atau ingin membuat merek keripik dan snacknya sendiri. Jadi kita ada 2 sekarang, satu snack kekinian, satu juga yang untuk grosiran keripik dan maklon. Dan juga ada bisnis herbalan itu seperti saffron, terus jadi agen herbal di merek-merek lainnya. Oke, di sini kenapa 100 orderan pertama? Nah, pasti teman-teman banyak bertanya nih. Kenapa harus 100 orderan pertama dulu kan? Tadi ada Mas Didit juga request, wah kedikitan Mas 100 orderan kayaknya kalau meleset jadinya 50 orderan gitu. Kenapa nggak 1000 orderan kan? Ya karena awalnya wah pikir kayaknya masih banyak pemula kan, masih banyak yang baru mulai jualan, biar nggak terlalu besar targetnya gitu. Nah, di sini kita buat 100 orderan supaya apa? Supaya bisa teman-teman nemuin formula jualan ya. Formula jualan yang mana kalau diulang-ulang itu bisa berhasil lagi, terus bisa ditingkatkan lagi, dan formula ini dengan hasil yang sebesar-besarnya, biaya sekecil-kecilnya. Jadi ketika formula ini dipakai, teman-teman, oh kalau mau cara jualan snack tuh kayak gini loh caranya gitu kan. Cara jualan snack tuh kayak gini. Cara jualan buku itu ya beda lagi kan cara jualan buku. Terus cara jualan bubur bayi, mungkin tadi Mas Didit gitu kan. Ya mungkin beda juga caranya kan untuk mencapai 100 orderan ini. Terus cara menjual perhiasan, terus menjual obat-obatan, pasti itu beda juga. Karena tiap produk beda targetnya, beda tempat kumpul targetnya, terus beda juga dari segi sifat produknya ya. Ada yang bisa beli berkali-kali, ada yang baru beli sekali, habis itu karena awet barangnya kan belinya tahun depan lagi gitu kan. Nah, tingkat repeat ordernya juga beda, dan itu yang harus kita uji coba nih. Jadi teman-teman bisa menguji coba sendiri. Bagaimana cara menemukan formula 100 orderan, 1000 orderan, 10.000 orderan, dan mudah-mudahan materi ini bisa membantu dalam mencapai formula tersebut. Nah, tadi itulah alasan-alasannya ya, kenapa harus 100 orderan. Jadi tujuannya adalah menemukan formula yang ampuh. Ya, ampuh itu berarti top chair ya, teruji. Nah, di sini ampuh itu berarti hasil yang dapat terbukti bisa menghasilkan ya. Menghasilkan hasil yang didapat dari kita, tujuannya apa? Omset, database, yang jelas kebanyakan omset kan. Nah, jadi dengan cara ini, dengan cara saya iklan di WA, dengan cara saya buka lapak di pinggir jalan jam pagi, jam 7 sampai jam 9 itu terbukti laris gitu kan. Nah, kayak Mas Didi jualan bubur bayi itu offline kan, offline dia jam 6 sampai jam 9 itu laris. Coba kalau misalnya ngetes formula jam siang, laris nggak kira-kira? Jam 10 sampai jam 2 itu. Terus nyampe dari jam 3 sampai jam 6, kira-kira yang mana yang paling laris? Nah, itulah yang bisa ditemukan dan bisa dipakai berulang-ulang formulanya. Terus Mas Hermawan tadi juga jualan stiker ya. Kira-kira cara datengin pembelinya itu kayak mana caranya kan? Biar mereka beli lagi itu kayak mana caranya? Terus biar mereka jadi reseller itu gimana caranya? Nah, ini yang kadang kita lupa nih. Ketika kita laris manis, terus
banjir order itu yang juga dialami juga di saya pribadi kan. Pas udah sepi, kita bingung nih, apa yang salah kira-kira kan? Yang salah itu dari produknya jelek kah? Atau memang ya kita sadar misalnya kalau saya sendiri kan, kita jualan jajanan gitu. Jajanan, terus orang itu kita pengen tiap hari beli gitu kan. Seminggu sekali beli. Kayaknya pas dipikir-pikir sekarang, oh kayaknya nggak mungkin nih. Kita berarti nggak selain menjaga pembeli lama, kita juga harus menjaga pembeli yang kita harus juga menambah pembeli yang baru, ya kan? Jadi pembeli lama dijaga, pembeli baru juga kita tambah. Karena repeat ordernya pun beda-beda kan. Mungkin kalau sembako bisa tiap hari, bubur bayi tadi bisa tiap hari kan. Jualan buku, jualan stiker misalnya kan, stiker. Ya mungkin hari ini beli kan, ya besok karena udah dipasang stikernya, ya udah nggak, mungkin belum butuh lagi, makanya mencari orang yang butuh dan pengen tuh kayak mana caranya. Terus jika diulang mendapat hasil yang sama, nah mengulang jika formula tadi itu cara yang sama itu ya diulang lagi, itu hasilnya hampir sama. Nah itu yang bisa teman-teman pakai nih, ini berarti formulanya ampuh. Terus dapat diajarkan ke orang lain juga. Ya, misalnya kalau kita pengen punya karyawan, punya sales, punya tim ya, tim yang kira-kira itu bisa kita delegasikan. Ya cara itu kalau cara yang berhasil tadi kita ajarkan ke orang lain juga itu bisa berhasil. Nah itu insya Allah bisa termasuk formula yang ampuh. Terus hasilnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ya untung lah istilahnya ya. Jadi formulanya ini bisa membuat menguntungkan. Atau formula ini dibandingkan yang lain, dibandingkan cara yang lain, ada formula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, formula ini yang paling ampuh dan paling murah biayanya ketika teman-teman praktekkan. Nah, cara pertama, ya kan? Cara pertama yang bisa teman-teman pakai di sini yaitu membuat rencana promosi atau campaign ya. Nah, membuat rencana promosi atau campaign, kampanye ya. Kampanye. Kalau misalnya lihat kampanye dari tim apa namanya? Dari orang-orang pemilu, kira-kira kalau kita lihat menurut yang sering-sering dipakai orang apa tuh? Kalau kampanye ya. Coba kita ke orang-orang politik dulu nih. Mas Fikri, coba Mas Fikri. Mas Fikri. Oh iya, Bang. Kira-kira kalau kampanye orang-orang politik itu yang mereka paling rutin dilakukan, yang paling kelihatan itu apa? Apa ya, Bang ya? Cara promosinya. Mungkin personal brandingnya sih, Bang. Personal branding. Pakai apa tuh, Fik? Macam-macam. Biasanya kan kalau kita Paling umum. kayak ya baleho, billboard, terus itu kayak kaos-kaos segala macam, souvenir dan lain-lain sih mungkin. Oh iya, itu ya. Contohnya ya. Jadi itu yang mereka ulang-ulang terus karena menurut tim yang di politik itu cara yang berhasil mereka lakukan. Jadi mereka ulang-ulang terus masang baliho, masang apalagi kaos-kaos, terus bagi-bagi sembako ya kayak gitu ya. Nah, itu salah satu promosi atau contoh di politik. Kalau di jualan apa? Nah, kalau di jualan yang bisa kita lihat nih orang-orang yang coba bisnis sesama bisnis apa nih kira-kira kayaknya itu buat mereka laris. Nah, itu yang kadang-kadang kita gagal menemukannya. Jadi kita harus jeli dan memahami
apa yang membuat orang datang, apa yang membuat orang beli. Nah, itu bisa kita masukkan dalam rencana promosi atau campaign. Nah, ini teman-teman bisa lihat pertama dari tujuan promosinya. Nah, tujuan promosinya. Promosinya buat ngapain nih? Buat nambahin follower aja, buat nambahin apa untuk sekalian meningkatkan omset. Nah, itu yang bisa teman-teman pakai dan teman-teman analisis. Mau apa nih kira-kira butuhnya sekarang? Nambahin follower doang kah atau meningkatkan omset? Karena beda juga nanti caranya. Terus siapa target marketnya? Target marketnya itu anak-anak muda kah? Tinggalnya di mana? Apa di Lampung doang? Apa di Jakarta doang? Apa di sekitar lingkungan kecamatannya doang kan target marketnya? Terus misalnya nih jualannya offline gitu kan, buka warung, wah, dan produknya itu nggak bisa dikirim jauh-jauh. Nah, terus ngiklannya ke provinsi lain gitu kan. Produknya ini nggak bisa dikirim jauh-jauh, misalnya makanan siap saji gitu kan, nggak bisa kirim jauh, malah ngiklannya ke orang-orang yang ada, misalnya di Bogor, ngiklannya di Surabaya gitu kan. Nah, itu kan berarti salah lokasi target marketnya. Nah, terus penawaran apa yang diberi nih? Umpannya apa? Nah, itu yang bisa di apa namanya? Direncanakan juga. Umpannya itu mau apa kan? Jadi menentukan tujuannya, targetnya, terus penawaran apa yang diberi. Nah, terus contohnya. Contoh dari membuat rencana promosi ini. Nah, teman-teman bisa mencontoh ini. Tujuan promosinya, satu, kita bisa lihat nih. Kalau kita sendiri nih ya, ini kita contohkan di pabrik keripik Lampung. Jadi, tujuan kita adalah meningkatkan penjualan produk. Satu ya, meningkatkan penjualan produk-produk yang ada di kita. Terus, dua, meningkatkan jumlah database WA dan email peminat keripik. Nah, supaya apa? Supaya bisa nanti di follow up. Nah, terus yang selanjutnya adalah siapa target marketnya? Siapa target pasarnya kan? Yang kita inginkan tuh mau jualan ke siapa nanti? Nah, satu, penyuka keripik di daerah Lampung dan Jabodetabek. Yang kedua, reseller produk-produk makanan ringan di Lampung dan Jabodetabek. Oke. Ya, tujuannya sudah, siapanya sudah. Terus apa nih yang mau dikasih, ya kan? Penawarannya apa yang mau dikasih ke umpannya itu apa gitu kan? Ibaratnya mancing nih. Tujuannya mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Targetnya di mana mancingnya? Mau mancing ikan gabus, mau mancing ikan lele, mau mancing ikan cupang, nah kan beda. Terus umpannya kan beda juga. Entah kodok, cacing, apa umpan yang umpan ayam misalnya kan. Nah, itu bisa kita pikirkan juga nih. Umpannya yang kira-kira menarik gitu, itu tuh apa kira-kira yang bisa membuat mereka tertarik gitu. Nah, contohnya yang bisa kita berikan adalah seperti ini, contohnya ya, atau bisa juga nih pilihan lain. Coba kita langsung praktek nih ya, kita buat studi kasus penjualan. Coba kita ke siapa nih? Ada mau relawan kan nih untuk langsung praktek menggambarkan dari usahanya atau dari praktek produk apa gitu kan? Jadi kita coba bantu biar langsung ada pilihan. Ada mau jadi relawan nggak? Coba nih, siapa yang menjadi relawan? Coba kita ke Mas Hermawan coba ya. Mas Hermawan nih yang tadi udah kenalan. Ya, ya. Ya Mas, tadi kan kita udah belajar nih tentang membuat rencana promosi kan.
Kira-kira mau apa nih yang kita promosiin gitu. Nah, di sini kan usaha produk, coba ada contoh produk apa Mas yang kira-kira mau Mas ini? Mau Mas apa namanya promosikan tujuannya? Label stiker Stiker untuk buat produk makanan biasanya. label stiker makanan ya? Ya. Oh gitu, label stiker makanan. Berarti tujuan promosinya adalah label Orang-orang yang punya bisnis makanan. ya. Berarti tujuan promosinya meningkatkan penjualan label stiker makanan. Ya. Ya, terus targetnya adalah orang-orang yang punya bisnis makanan. Ya. Ya kan? Nah, tinggal penawarannya nih. Apa nih penawaran yang biasa? Udah pernah nggak Mas? Kayak, oh kayaknya kalau dikasih ini tuh kayaknya orang-orang pada beli. Dikasih diskon ini, dikasih penawaran paket sekian, tuh pada beli gitu. Apa Mas kira-kira yang bisa dikasih? Biasanya minimal 4 lembar free ongkir Bandar Lampung biasanya. Oh, free ongkir ya, potongan ongkir. Ya. Ya, Atau potongan ongkir. cetak 5 lembar free 1 lembar berlaku kelipatan biasanya gitu. Sama Oh, udah free ongkir. Oh, cetak 5 lembar, free 1 lembar ya, free ongkir ya. Nah, itu tuh yang bisa, contoh ya, contoh keren tuh, yang itu terbukti udah diulang-ulang bisa ini Mas ya, ada terus ya, dapat terus ya, Bisa. Jadi dapat ada minimal ordernya gitu. minimal ordernya ya. Jadi dengan minimal order juga jadi makin gede kan orang belanjanya, nggak beli satu-satu. Ya biasanya orang yang belinya emang serius. Kalau udah 4 lembar kan dia agak banyak berarti produknya. Iya, berarti kalau mereka makanan kan repeat ordernya juga bisa kemungkinan lanjut terus Mas ya, kalau memang cocok ya. Iya. Kalau emang cocok biasanya lanjut dia. Berapa Mas stiker di situ Mas? Kalau kita itu bahan kromo per lembar A3 sudah dipotong mesin 13.000 biasanya jual. 13.000 udah dipotong ya. Kalau dipotong, kalau belum dipotong? Biasanya kita langsung potong sih. Oh, potong ya langsung ya. Jarang yang nggak dipotong biasanya. Jadi biasanya orang yang pengen bentuk-bentuk yang unik-unik itu kan repot motongnya ya Iya. kalau sendiri-sendiri. Oke. Ada satu lagi nih yang mau coba kita praktekin. Kalau Mbak Shirley dari mana, Mbak? Mbak Shirley ada Mbak Shirley? Mbak Anissa? Iya, Iya. dari Semarang, Mas. Oh, dari Semarang ya? Iya. Coba bisa nih jadi relawan untuk apa nih kira-kira tujuan produknya sendiri apa? Ada produk, Mbak, udah? Untuk saat ini belum ada sih. Belum ya? Iya. Coba kalau apa namanya? Kalau bayangan Mbak, kalau mau jualan apa nih kira-kira rencananya? Rencana jualan snack juga sih, macam-macam snack gitu. Jualan snack ya. Nah, Heeh. kalau misalnya ini berarti meningkatkan penjualan aja ya. Nah, terus kira-kira yang kita harus kreatif kan kadang penawarannya nih apa nih yang mau dikasih ke orang. Karena biasanya kita apa namanya bingung nih kan mau promosiin apa nih. Kalau Nah, promosi. itu. Nah, itu kan Kebetulan saya juga belum memahami tentang itu sih, Mas. iya, Jadi kayak pengen mengikuti dulu aja gitu. iya. Makanya di sini nih penawarannya itu harus kreatif kan. Nah, kira-kira kalau Mbak sendiri orang-orang yang laris yang sering di apa namanya dipromosiin penawarannya apa tuh kalau jualan jajanan? Biasanya lebih ke free ongkir gitu. Free Terus ongkir ya. COD, bisa sistem COD gitu. Bisa COD gitu ya. Oke. Mm. Jadi itu ya apa namanya? Iya. Kreativitas di penawaran ini yang bisa kita coba buat supaya apa? Supaya menarik orang buat istilahnya makan umpan ya. Jadi tertarik untuk mengikuti campaign promosi kita. Nah, selanjutnya nih, setelah itu adalah mempersiapkan konten pendukung. Tadi kita udah buat nih
rencananya udah buat. Nah, sekarang kita buat kontennya. Konten apa aja yang harus disiapkan? Bisa foto, video, dan deskripsi produk, daftar harganya, terus pamflet dan skrip sesuai promosi yang berlangsung misalnya kan. Terus format ordernya, skrip chatnya. Nah, itu yang bisa teman-teman siapkan ya. Jadi ketika orang datang itu kita udah siap tuh. Kita ada di harganya, terus foto-foto produknya, terus penawarannya. Nah, itu bisa siap untuk diberikan kan. Jadi nggak kelamaan responnya nanti. Terus selanjutnya contohnya nih, salah satu contoh konten pendukung yang bisa teman-teman ikuti juga. Di sini ada konten penawarannya ya, apa namanya yang mau kita berlangsung sekarang, penawaran keripik lumer. Ada juga promo hematnya, promo hemat dari kalau beli sekian nanti dapat harga sekian, beli lebih banyak nanti dapat paket harga sekian. Nah, ini yang bisa teman-teman ikutin juga. Terus daftar harga dan varian produk. Nah, ini penting banget kan, supaya apa? Supaya kita bisa cepat dalam respon pembeli. Nah, selanjutnya adalah penyebaran konten. Yang ketiga, penyebaran konten. Udah nih, kontennya udah kita siapin, saatnya kita sebar semaksimal, sebanyak-banyaknya ke banyak orang. Ya kan? Supaya apa? Supaya makin banyak yang tahu, makin banyak yang tertarik. Terus yang kita tentukan adalah satu, siapa targetnya. Yang kedua, di mana berkumpulnya. Yang ketiga, bagaimana nih cara menyampaikannya. Targetnya udah dapat, tahu ya. Nah, terus di mana nih kira-kira bisa mereka tuh ada di mana gitu kan. Terus cara nemuin mereka, cara nyampeinnya gimana. Biasanya kita di online, ada offline juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat di online dan selain WhatsApp, itu ada di Instagram, ada di Facebook, ada TikTok, Marketplace. Nah, di offline juga bisa ya. Bisa di taman kota, pasar, lapak pinggir jalan, door to door. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, di mana aja teman-teman bisa nemuin mereka. Terus, jika di WhatsApp, kita bisa menggunakan database kontak WA kita, terus story WA kita, grup WhatsApp yang ada, terus chat personal kita, sama broadcast WhatsApp ya, broadcast WA, dan biasanya kalau broadcast WA ini, kalau kita sendiri tuh pakai tools kan, tools WBS Pro namanya. Nah, tipsnya adalah membuat customer atau orang yang menghubungi kita itu menyebarkan campaign promosi kita lagi. Nah, di WA nih kan, saya itu cuman biasanya minta teman, minta teman sebarin konten promosi kita. Yang kedua, orang yang menghubungi kita nih, misalnya mau beli, entah mau baru nanya-nanya kan, kita tawarin kalau mau dapat diskon, itu Mbak bisa pasang story ya, pasang story ini ya, itu kita kasih bahannya, terus mereka biar bisa pasang story. Itu fungsinya apa? Supaya menyebarkan konten promosi kita lagi, lebih luas lagi. Nah, itu yang bisa teman-teman pakai juga. Supaya makin tersebar lebih banyak lagi. Terus yang keempat, membuat standar kerja. Nah, standar kerja ini yang kita harus susun nih. Alur kerjanya kayak gitu tadi kan. Nah, tapi kita buat standar nih, kayak tadi nih, kita di WA kan. Sehari harus nge-broadcast berapa orang? 500 orang kan. Untuk misalnya target kita adalah tadi ngedapetin 100 kontak per hari dan omset 1 juta per hari misalnya.
Berarti standar kerja yang kita lakukan adalah satu, nge-broadcast WA gitu kan. Kalau kita sendiri itu biasanya 500 orang. Nah, biasanya teman-teman di sini mungkin ada yang masuk dari broadcast kita juga karena pernah bertransaksi dengan kita. Terus post story WA. Nah, nge-post story WA tiap 3 jamnya 10 slide. Nah, itu yang bisa teman-teman coba pakai juga kan. Terus presentasi peluang bisnis. Oke. Presentasi peluang bisnis nih. Misalnya kalau teman-teman pengen apa namanya? Pengen rekrut reseller gitu kan, rekrut tim penjualan, agen distributor, itu teman-teman bisa pakai juga. Gimana caranya tiap minggu itu ada presentasi peluang bisnis kan. Jadi jelasin peluang bisnis teman-teman di grup. Terus share grup minimal 10 grup per hari. Nah, itu teman-teman bisa coba pakai juga. Terus japri orang di grup 100 orang per hari. Nah, bisa teman-teman pakai juga. Jadi ini cara-cara yang standar ya, contoh standar kerja yang mungkin bisa teman-teman pakai juga. Tapi di sini mungkin cara ini masih kurang nih, gitu kan. Teman-teman mungkin harus meningkatkan dari 500 karena mungkin wah nggak tercapai nih 1 juta. Ya udah tingkatin dulu kan jadi 1000 orang. Terus yang nge-post story WA jadi 100 jadi 15 slide per 3 jam gitu kan. Terus presentasi peluang bisnisnya 2 kali jadi 4 kali gitu kan, atau jumlah pesertanya naikin. Terus share grup tadinya 10, gimana caranya kita masuk ke banyak-banyak grup lagi, 20 grup gitu kan. Terus japri orang di grup 100 orang per hari. Yang tadinya 100 jadi 200. Contoh-contoh standar kerja yang bisa teman-teman naikkan. Jadi caranya ditambah, diubah, diperbanyak supaya hasil yang kita mau itu kita dapat. Oke, lanjut standar kerja. Dan yang kelima, itu teman-teman bisa evaluasi hasil dan standar kerjanya. Nah, kita bisa tes nih dan ulangi lagi hingga ketemu cara yang pas dan teruji. Nah, ini contoh salah satu campaign bagi-bagi keripik gratis ya. Bagi-bagi keripik gratis itu bisa dapetin 1.800-an kontak dalam beberapa hari nih, dari tanggal 3 hari waktu itu dapat 1.000 lebih tembus lah. Ini nyampe tanggal 11-an sekitar semingguan itu dapat 1.800 kontak hanya dengan bagi-bagi keripik gratis. Nah, mungkin teman-teman dengarnya oh bagi-bagi produk gratis gitu kan. Nah, di situ kalau teman-teman yang ikutan, kita ada rule lagi kan, ada aturan lagi. Jadi mereka harus muterin kayak roda hadiah gitu dan jumlahnya juga kita batasin kan. Jumlah hadiahnya yang besar kita batasin dan supaya peluang ininya juga kita menghitung biaya juga kira-kira berapa yang harus keluar. Terus yang keenam, menghitung persentase peluang keberhasilan. Nah, persentase peluang keberhasilan nih, berapa kira-kira harus berapa banyak supaya tadi itu jumlah orang yang kita datangin itu bisa beli kan. Tadi misalnya, oh biasanya Mas kalau saya ini, kalau ada 20 orang yang ngechat sehari, 10 orangnya pasti beli kan, 10 orangnya lagi ya nanya-nanya dulu. Nah, berarti kalau misalnya tadi 10 orang itu udah bisa ngasilin omset 1 juta, berarti ya tinggal mau ke 2 juta itu tinggal ditambahin lagi kan, nyari 40 orang supaya 20 orangnya beli. Nah, kalau sini contohnya
harga paket produknya 100.000, terus hari aktifnya 25 hari. Nah, jumlah prospek itu berarti 40 orang nih, 40 orang yang harus datang tiap harinya. Lalu dari 40 orang tadi itu cuman yang laku ya, yang beli, yang jadi pembeli itu 10 orang yang beli. Yang beli 10 orang, yang beli dari 40 orang 10%-nya, yaitu 4 orang perharinya. Nah, kecil banget ya, 10%. 10% dan rata-rata penjualannya itu rata-rata 1 paket per orang. Lalu berarti kan tadi ada per bulannya ada 100 pembeli ya. 100 orang pembeli di sini. Nah, berarti dari situ ada 100 paket terjual per bulannya. 100 paket terjual per bulannya dan repeat ordernya ternyata di bulan berikutnya 50%-nya yang repeat order. Nah, ini yang mungkin bisa teman-teman pakai juga nih. Tinggal naikin aja. Naikin jumlah persen closing-nya kah, atau rata-rata pembeliannya dari tadi beli 1 jadi beli 3, jadi beli 5. Nah, ini kan butuh cara-cara. Gimana cara-cara tadi? Formula yang kita pakai tadi itu formula yang ampuh untuk meningkatkan jumlah-jumlah di tiap-tiap ini. Kalau tadi itu lebih banyak yang kita bahas barusan adalah dalam meningkatkan jumlah prospek ya, karena kadang kita gagal kekurangan pelanggan ya. Ya, jumlah pelanggan kita tuh sedikit karena yang datang pun dikit kan. Jadi karena banyak yang kurang tahu. Nah, kalau untuk closing mungkin udah jago nih balas-balas chat. Mana orang yang datangnya dikit. Nah, tinggal gimana caranya banyakin orang datangnya dan jaga pembeli lama. Nah, tadi itu tentang studi case ya, 100 orderan pertama dari WA yang bisa teman-teman pakai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat urutannya. 1, buat rencana promosi. Yang kedua, persiapkan konten pendukungnya. Yang ketiga, sebar kontennya. Keempat, buat standar kerja. Dan kelima, evaluasi hasil dan standar kerja yang teman-teman punya. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan, dipersilakan. Udah selesai nih materinya nih. Singkat, padat, mudah-mudahan jelas. Oke, teman-teman. Kita coba 15 menit untuk tanya jawab. Oke, silakan Man. Man lagi. Fikri. Silakan. Izin sebelumnya Kak, mau nanya itu. Tadi kan sempat dibahas tentang pemasaran ya, terkait dengan penggunaan salah satunya media sosial itu adalah WhatsApp. Nah, cuman gini Kak, pengalaman juga dulu pernah sempat jualan gitu, promosi dengan WhatsApp. Cuman terkadang itu kita gimana ya, dengan kesibukan sehari-hari sama lagi mahasiswa nih, terkadang nggak fokus gitu dengan jualannya, terus ada kesibukan yang lain. Terus juga ya gimana ya cara kita untuk nanggepin kepada targetan marketing kita gitu. Karena kan terkadang banyak tuh yang cuma nanya-nanya aja ataupun juga iseng-iseng aja gitu. Dan kira-kira gimana sih Kak triks dan tipsnya untuk sabar dan juga bisa mendapatkan orderan yang banyak gitu. Terutama juga yang pernah pengalaman dari Kakak sendiri. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung jawab ya. Ya, 1, waktu ya, tentang waktu yang mungkin sebagian dari kita masih banyak kesibukan lain ya
dan jualan tuh jadi sampingan. Ya untuk waktu sendiri sih kuncinya adalah manajemen diri ya. Kalau misalnya dari pagi waktu luang kita hanya dari jam 6 sampai jam 10 ya. Dan space itu jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, coba karena masih ada tugas mungkin. Wah, tugas ini kira-kira bakal makan waktu 2 jam lah. Coba kita sisihkan 2 jam tadi, jam 8 sampai jam 10 itu fokus di ya penyebaran promosi kan. Penyebaran promosi, terus banyakin apa namanya? Pelanggan, terus tadi standar-standar kerjanya udah kita buat nih. Standar kerjanya udah kita buat. Nah, itu gimana caranya kita perbanyak di jumlah menyelesaikan standar kerja yang kita buat. Kira-kira 2 jam itu kelar nggak? Nah, tadi kan untuk penyebaran promosinya kan. Nah, tinggal manajemen ini lagi nih. Kalau udah top chair nih ya, udah banyak yang nanya gitu. Terus berarti di sini di dalam mendatangkan jumlah prospek udah kelar kita. Nah, tadi gimana caranya? Banyak yang cuma nanya-nanya doang. Ya kan, nanya-nanya doang, habis itu gagal beli. Nah, kita bisa analisis nih. Kayak kemarin kita campaign keripik gratis ini. Nyata untuk mengubah mereka yang datang karena gratisan tadi, untuk mereka jadi beli, itu terbilang lebih sulit dibandingkan yang mereka datang karena memang tertarik buat beli. Paham ya? Jadi, kedua, tingkat ketertarikan dari si calon customer itu sendiri. Tingkat ketertarikan si prospek sendiri. Mereka tuh datang karena campaign kita apa? Karena promosi kita rekrut reseller kah, atau promo order kah, atau free ongkir atau yang lainnya. Nah, itu yang bisa jadi faktor kemudahan kita dalam mengubah dia jadi pembeli. Ya kan? Kan di sini nih untuk mengubah mereka jadi pembeli. Persen closing-nya. Nah, di sini ilmu yang dibutuhkan adalah kalau tadi kan ilmu iklan ya. Ya, tadi cara ngiklan kita. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah teknik closing, ilmu teknik closing. Jadi di situ bagaimana cara kita membalas chat-nya, kecepatan kita membalas chat, terus melihat dari segi teknik tanya jawabnya kan, pertanyaan pilihan, teknik ya, terus ada teknik, terus apa namanya, membuat mereka tuh pengen belinya yang mana nih, kita lihat nih, kita buat pilihan penawarannya. Jadi kalau kita tuh biasanya ada penawaran yang paling murah, ada juga penawaran yang paling mahal kan. Contohnya kalau umumnya penawaran untuk paket order, terus ada penawaran reseller, agen, distributor. Nah, itu kira-kira yang dia ini cocoknya mana nih? Biasanya kita tanya dulu, udah pernah jualan belum kan? Udah pernah jualan snack, misalnya kalau jualan snack. Terus ternyata dia belum pernah jualan, baru pertama kali jualan. Nah, biasanya ya tapi saya ada modal biasanya juga. Ada modal. Nah, ini yang rawan juga kadang karena cuman ada modal tapi nggak ada skill. Nah, itu biasanya drop dia kan. Nggak bisa ngejual. Cuman bisa belinya doang tapi nggak bisa ngejual. Atau kebutuhannya apa untuk oleh-oleh? Nah, biasanya kalau untuk oleh-oleh biasanya banyak belinya kan. Nah, itu kebutuhannya harus dilihat juga. Jadi di sini adalah Mas Fikri bisa teknik closingnya diperbaiki lagi. Orang yang datang mungkin banyak nih, cuman kalau teknik closingnya jelek, ya bisa jadi ya jelek juga hasilnya, nggak sesuai juga kan. Dan tadi juga yang datang itu banyak, cuman karena campaign gratisan, ya mereka tuh nggak tertarik buat beli kan. Nah, untuk itu jadi mungkin gagal juga lebih kecil persen closingnya. Terus di sini rata-rata penjualan ya bisa dari teknik upselling, cross-selling, down-selling-nya. Jadi kita jual produk yang lebih mahal, jual produk yang lebih murah, terus jual produk lain yang kira-kira lebih sesuai dengan kebutuhan si customer. Nah,
Itu yang teman-teman bisa lakuin nih, ya kan? Jadi manajemen waktu tadi kan, kira-kira kita lihat dulu nih standar kita nih, kita harus promosi tadi mana nih? Kayaknya kita bisa nih selesai dalam 2 jam. Post WA, ini kan baru WA, belum IG, belum Facebook. Nah itu banyak kan. Nah, teman-teman bisa coba ditulis standar-standarnya nanti kan, karena kita belajar WA, kita buat WA dulu biar nggak terlalu banyak. Nanti minggu depan mulai masuk ke Instagram. Dan itu yang bisa Mas Fikri lakukan ya. Jadi memang kalau nanya-nanya doang ya dilihat dulu nih, apa yang salah dari chat kita. Nah itu ada ilmunya juga. Mana Pik? Oke, cukup mungkin Kak. Terima kasih informasi dan infonya. Oke. Sama-sama. Oke, teman-teman yang lain? Atau minta dibuatkan contoh promosinya? Ya, masih ada waktu nih, kita masih jam 9. Gimana teman-teman yang lain? Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Ya, Mas Hermawan ya. Mas Hermawan, bagaimana menjaga hubungan dengan pembeli lama, Kak? Nah, itu mungkin bisa itu ya, kita buat satu ya, kita buat event bulanan, terus kedua bisa dibuatkan semacam sesuai minat ya. Tadi kalau minatnya untuk bisnis, ya grup sharing-sharing bisnis gitu. Terus untuk buat voucher-voucher mingguan atau bulanan gitu kan. Jadi supaya mereka keinget terus. Dan diberikan nggak hanya jualan-jualan terus sih, bisa juga Mas hubungi dengan cara membuat semacam edukasi tentang jenis-jenis stiker gitu, atau tentang apa yang kira-kira menarik dari si customer gitu. Misalnya tadi pebisnis makanan ya tentang bisnis-bisnis
tren bisnis sekarang atau ilmu-ilmu jualan, nah kayak gitu. Tinggal diselip-selipin aja promosi dikit-dikit kan di kata-kata iklannya. Jadi nggak harus pas menghubungi itu tentang produk jualan kita, bisa juga dengan yang lainnya. Yang penting ingat dulu, ingat tentang ada, kalau kita tuh ada. Nah itu kan fungsinya kan menjaga hubungan tuh biar dia ingat kalau kita itu ada, sehingga kalau pas dia butuh itu dia bisa hubungin kita lagi. Gimana Mas Hermawan? Oke, teman-teman yang lain, bisa, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, sesi ini kita tutup, dan untuk rekamannya nanti kita share di grup ya. Teman-teman bisa lihat rekamannya, dan semoga materi yang tadi kita bagikan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa praktekkan dalam bisnisnya semuanya. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat Japri ya, chat WA di grup itu, atau ya di grup langsung nanti. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.